Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju penguatan signifikan indeks harga saham gabungan secara intraday. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada bull direkomendasikan buy, supportnya di level 412, resisten hingga ke 450, kemudian juga ada saham kota juga direkomendasikan buy di 154, di 173 support dan resistennya. Kemudian juga ada wifi di 1910, resisten hingga ke 2120, dan terakhir ada IRSX 340, resisten hingga ke 380. Ada bull, kota, wifi, dan IRSX, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama. Ada bull Pak. Hari ini kita update posisi penutupan 438 menguat di 6%. Intraday tadi sempat ke 444. Posisi teknikalnya pembukaan sama dengan indeks harga saham gabungan tadi, tertekan ke 404, kemudian berbalik menguat signifikan terutama di sesi kedua perdagangan hari ini. Analisis buy di level berapa Pak? Ya, jadi untuk bull ini kita buy rate-nya sekitar 430 sampai 436, untuk TP di sekitar 450 dan stop loss di 412. Reason-nya kalau kita lihat memang ini sebenarnya masih dalam pembentukan konsolidasi ya. Jadi consolidation range-nya itu sebetulnya dari periode akhir Juli. Jadi dalam 3,5 minggu terakhir ini memang dia consolidation aja, tapi hari ini sedikit ditutup di atas dari moving average 21, dan juga dia dia membentuk yang namanya piercing line candle, itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini bisa dicermati untuk bull, dan sebagai informasi juga bull ini di kuartal 2 ini belum rilis laporan keuangannya ya untuk kuartal 2 dan juga first half 2026. So that's why kalau kita perhatikan kuartal 2 kemarin, April, Mei, Juni itu ya kita berbicara soal ya Selat Hormuz yang ditutup dan lain sebagainya, akhirnya tarif sewa kapal atau freight rate itu mengalami kenaikan ya, Aframax dan lain sebagainya, sehingga memang kami expect bahwa di kuartal 2 ini dan juga first half 2026 compare to first half 2025 itu cenderung lebih tinggi lah secara year on year-nya kayak gitu. That's why cukup menarik untuk saat ini, meskipun again disclaimer on ya. Ya. Sempat tertekan di perdagangan Juni Pak, ketika indeks harga saham gabungan juga ikut mengalami koreksi dalam pembalikan arah yang sudah terjadi, memangkas dari level 200-an ke 400 Pak. Yes. Ya betul, jadi ya memang ketika ISG kita di 5.300 itu kan tanggal 8 Juni, ya memang cukup wajar bahwa kebanyakan saham kita juga mengalami koreksi. Makanya lowest itu juga sama-sama di 8 Juni ya, itu minus 8% di 272. Bahkan sempat lowest di 258. Tapi but then dia reject bersama dengan ISG juga mengalami kenaikan, dan itu tadi yang saya sampaikan, kuartal 2 dia belum rilis. Ini salah satu emiten yang belum rilis, padahal sekarang sudah akhir Agustus. Ya. Jadi ini bisa dicermati once dia sudah rilis, ditambah juga ISG juga sekarang sudah 6.500 ya, udah cukup tinggi. Jadi once dia rilis dan hasilnya memang baik gitu ya, as expected kayak gitu, itu biasanya akan cenderung positif juga ya kurang lebih. Baik, analisis untuk bull. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada kota. Hari ini melesat Pak. Apakah ini tercatat auto reject atas ya? Karena penguatannya di 9,72%, di 170. Melemah tadi di 140, analisis Anda di tengah lonjakan signifikan karena di perdagangan sebelumnya Pak sempat tertekan ke level 141. Ya kalau dibilang arah sebenarnya enggak, ini naiknya Enggak ya? 19,7%. 19,7% tuh enggak arah ya. Tapi memang ya udah cukup tinggi banget ya bahkan Iya. kenaikannya. Kalau kita lihat kemarin itu closing 11% minus 11%. Dan basically kalau kita bicara technical, ini sebenarnya kota ini dalam bullish trendnya gitu ya. Dalam bullish trendnya dia memang most likely bergerak di atas dari moving average 21, ditambah hari ini itu ada bullish engulfing tadi yang saya sampaikan. Hari ini itu kebanyakan yang piercing line dan juga bullish engulfing. Nah tadi kalau bull itu piercing line, kota ini bullish engulfing. Bullish engulfing diikuti dengan volume yang cukup tinggi, bahkan mungkin 2 sampai 2,5 kali volume kemarin, diikuti juga dengan stokastik atau momentum indicator yang mengarah ke atas pada area netral. So memang saat ini kan selagi membentuk secondary reaction, dan kalau sudah pergerakan seperti ini, volume naik, stokastik juga mengalami kenaikan.
ini ya potensi untuk dia mengejar ke level yang lebih tinggi juga terbuka juga, yakni di sekitar area 173 ya kurang lebih itu bisa jadi target price juga. Itu yang terdekat ya kalau kita lihat plotting atasnya lagi mungkin tuh around 184, 185 dengan stop loss kurang lebih di sekitar angka 154. Dan kota ini juga menjadi salah satu emiten yang memang related to the data center kayak gitu-gitu ya. Ini lebih ke Ya. lahannya sih kayak gitu. Peluang ke 188 Pak, level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ya 184, 185. Ya 188 kan ya nggak jauh ya sebenarnya, beda Hmm. 3 poin doang. Ya cukup make sense kalau dia ke 180-an gitu ya. Dengan volume yang ada saat ini dan juga pergerakan price action dia cukup make sense untuk ke area tersebut. Baik, buy di level berapa Pak dan supportnya ketika ditutup di 170 hari ini? Iya, jadi actually tadi jam 2 jam setengah 3 tuh prefer di 160-an sebetulnya, 161 Iya, sampai 16. But then tapi sekarang naiknya udah 170, 173 kurang lebih. Jadi ya range 173 kurang dikit lah ya, mungkin around 170, 169 itu bisa dicermati. Ya TP di 184 sampai 187 kurang lebih dengan stop loss mungkin sekitar 160. penutupan hari ini di 170 melesat di 19,72% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ideational. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada WiFi, buy, supportnya tadi di 1910, resisten hingga ke 2120. Kita update di penutupan sesi kedua hari ini untuk WiFi. Saya akan coba cek kembali terlebih dahulu. Ditutup menguat 4% sudah di 2050 Pak. Intraday tadi sempat ke 2080, 1945 intraday terendah hari ini. Buy di level berapa untuk WiFi? Untuk WiFi buy di sekitar area 2020 sampai 2050 itu bisa dicermati TP di sekitar 2120 sampai 2200 kurang lebih. Untuk stop loss di sekitar 1920 1930 sekitar segitu ya 1920 untuk stop lossnya. Reasonnya saat ini memang ada reject di area support ya di sekitar support level meskipun memang ini dalam pergerakannya masih dalam consolidation range sebenarnya Mhm. masih konsolidasi saja atau sideways ya itu since 20-an Juli sampai sekarang berarti kira-kira sebulan atau 5 minggu terakhir ini masih konsolidasi saja. Tapi yang menarik adalah kalau based on technicalnya dia sudah mulai ada terjadi yang namanya trend transition. Mhm. Jadi tadinya bearish dari mungkin dari sekitar pertengahan Desember tahun kemarin sampai lowestnya itu di 8 Juni. Jadi 7 bulan lah kurang lebih itu turun terus. Kemudian dia ada reject naik dan saat ini sudah cukup konsisten ya bergerak di atas dari moving average 21 dari pertengahan Juli lah atau sebulan Mhm. terakhir kira-kira. Jadi ini sudah mulai ada pertanda untuk dia transisi trennya atau perubahannya dari bearish ke bullish. Meskipun sebenarnya belum cukup clear ya bullishnya. Tapi dengan kalau kita lihat dari diikuti dengan laporan keuangannya ya secara fundamental revenue dan juga net profitnya itu cukup Mhm. stabil, NPM sehingga sekitar 20%-an dan ke depan juga memang ini masih cukup prospektif ya untuk Iya. internet rakyatnya dan lain sebagainya. Jadi revenue-nya masih kelihatannya masih akan cukup positif sampai di Q3 Q4 tahun ini. So untuk possibility dia mengejar area 2000-an yang lebih besar lagi Mhm. kelihatannya masih cukup possible. Baik, untuk support masih tetap bertahan di 1910 tidak Pak? Kurang lebih 1910, 1920. Oke, 1910 dan 1920 ya untuk WiFi. Kita beralih ke saham terakhir Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Ada IRSX ini. Penutupan di sesi kedua hari ini melaju kencang juga di 7,56% di 370. Intraday hari ini sempat ke 374. Buy di level berapa untuk IRSX? Ya, jadi untuk RSX ini juga kita sebenarnya prefer di 360-an ya tadi itu Mhm. di sekitar 360-an, but 360 sampai 364 kurang lebih, but then closing 370, hampir 372. Jadi memang mungkin kita bisa bilang 370 kurang sedikit itu bisa diperhatikan untuk buy range. Jadi Mhm. kalau kita lihat di sini mungkin sekitar 364 sampai 368 lah kurang lebih itu bisa jadi buy range-nya. Jadi agak sedikit lebih rendah. Kemudian untuk stop loss kita masih kurang lebih sekitar angka 30, 3400, 340 sampai 342. Mhm. Kemudian untuk TP di sekitar 380 itu TP pertama. TP kedua di sekitar 390 Baik, untuk RSX. potensi ke 400 Pak.
390 ke 400 actually nggak gitu jauh, Oke. tapi yang memang saat ini menjadi kendala dari RSX itu kenaikannya udah signifikan sekali sih sebetulnya. Hmm. Ya, jadi memang takutnya itu memang ada koreksi-koreksi sejenak dulu, atau dia mungkin istirahatnya nggak sampai koreksi yang gimana dalam, tapi dia Hmm. biasanya membentuk base ya. Kalau kita ngelihat pola-pola yang terbentuk terjadinya di IRSX ini, dia seringkali membentuk yang namanya base-base atau konsolidasi kecil, Ya. baru dia lanjut naik atau lanjut turun, dia base lagi, lanjut naik atau lanjut turun kayak gitu. Jadi memang 400 mungkin agak takes time, but Ya. then kalau kita mungkin kalau dicermati dari tadi saya dari 4 saham itu, tiganya itu adalah berhubungan dengan data center ya. Jadi kayak Oke. kota, wifi, RSX, pokoknya berhubungan dengan data center ataupun tech kayak gitu ya, teknologi. So RSX ini salah satu yang memang ada hubungannya ke sana. Jadi mungkin untuk salah satu yang mendrive dia bisa menyentuh angka 390-an sampai ke 400, mungkin salah satunya itu ya sentimen di data center dan lain sebagainya, itu yang bisa dia ngebus ke angka-angka yang lebih tinggi. Baik. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Bull, Kota, Waifa, dan juga IRSX. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,81% dan ditutup di level 6.521,750. Dan kebetulan indeks harga saham gabungan di level penutupan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan juga merupakan level penutupan tertinggi paling tidak dalam beberapa perdagangan terakhir. Dengan posisi intraday-nya dibuka di zona merah pada pagi tadi 6390, sempat melemah ke 6376 dan ditutup di level tertinggi hari ini di 6521,750 dan sekaligus level intraday tertingginya. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa penutupan dari beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan signifikan. MNC 36 grafis yang pertama menguat di 1,26%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,27%, LQ45 juga menguat di 1,35%. Kemudian kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Transportasi dan logistik melemah dalam di 4,15%, properti melemah di 2,71%, energi juga melemah di 2,61%, dan kesehatan tertekan di 0,73%. Saham-saham deretan top gainers grafis selanjutnya, DSSA hari ini menguat signifikan di 1140, Inet juga melesat di 350, Bumi juga naik ke 194 dan TPIA berbalik arah menguat hari ini di 1950. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, ada JAST ditutup melemah di 101, RGAS tertekan dalam ke 228, CMNT melemah di 740 dan Bayan Resources hari ini juga menjadi pemberat dengan nilai kapitalisasi yang termasuk yang cukup besar, ditutup melemah di Rp15.000 per sahamnya. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.